Shane Patinama resmi ke Persija. Ini mengindikasikan pemain-pemain keturunan berikutnya akan datang juga. Siapa saja mereka? Apakah ini pertanda baik atau buruk untuk sepak bola Indonesia? Pada 23 Januari 2026, Shane Patinama resmi bergabung dengan Persija Jakarta. Sebuah momen yang tidak hanya mencuri perhatian penggemar sepak bola Indonesia, tetapi juga berpotensi menjadi titik balik dalam sejarah migrasi pemain diaspora ke kompetisi domestik Indonesia. Keputusan bek kiri berpengalaman ini untuk pindah ke Persija Jakarta, klub raksasa kompetisi Liga Super Indonesia, mengundang banyak interpretasi, dari strategi Sporting Club hingga tren yang lebih besar tentang pemain keturunan yang kembali berkiprah di tanah air. Patinama, yang memiliki darah Indonesia dan Belanda, memulai karirnya di Belanda melalui Akademi Ajax dan kemudian bermain untuk tim muda Jong Utrecht, sebelum berkiprah di Norwegia bersama Viking FK, lalu sempat berpetualang di Belgia dengan KAS Eupen dan Thailand bersama Buriram United. Kesuksesannya mempraktikkan kemampuan di berbagai liga internasional menunjukkan bahwa sepak bola modern adalah arena global, tetapi juga menghadirkan jalan bagi diaspora untuk kembali bermukim di liga yang sedang berkembang pesat seperti Liga Super Indonesia. Keputusan Patinama untuk bergabung dengan Persija Jakarta memberi sinyal kuat bahwa klub ini berniat meningkatkan kualitas kompetitifnya lebih jauh. Namun, pengaruh keputusan Patinama tidak berhenti hanya pada dirinya. Kepindahannya mulai memicu tren yang lebih besar, yang melibatkan pemain keturunan lain dengan potensi serupa. Setelah pengumuman resmi soal Patinama, wacana kepindahan pemain keturunan lain mulai makin menguat, terutama 3 nama besar yang juga sudah memperkuat tim nasional Indonesia dan sempat bersinar di level klub profesional di Eropa. Ivar Jenner, Ragnar Oratmangon, dan Sandy Walsh. Mereka semua disebut-sebut berencana untuk pindah ke Liga Super Indonesia. Ketiga pemain ini memiliki profil dan pengalaman internasional yang membuat mereka menarik bagi klub-klub besar di Indonesia. Tren ini kemudian disebut oleh banyak pengamat dan media sebagai sebuah gelombang migrasi pemain keturunan ke Liga Super Indonesia, yang sebagian dipicu oleh langkah Patinama. Isu ini bahkan menjadi pembicaraan luas di berbagai forum sepak bola nasional dan internasional. Kabar tersebut mencerminkan harapan besar bagi sepak bola Indonesia, di mana pemain-pemain berkualitas yang memiliki pengalaman internasional diharapkan dapat meningkatkan daya saing liga domestik. Ivar Jenner, gelandang muda keturunan Belanda Indonesia, telah mencuri perhatian banyak klub Indonesia setelah penampilan impresifnya bersama tim nasional Indonesia. Lahir pada 10 Januari 2004 di Utrecht, Belanda, Jenner memulai karier sepak bola sejak usia muda di Akademi Ajax dan kemudian bergabung dengan tim utama Jong Utrecht. Namun, meski berkembang pesat di akademi, ia belum sepenuhnya mendapatkan kesempatan di tim utama FC Utrecht. Situasi kontraknya yang akan berakhir pada musim 2025-2026 ini membuatnya semakin dilirik oleh klub-klub Indonesia yang mencari pemain dengan potensi besar. Ivar Jenner kini dikabarkan menjadi incaran serius beberapa klub Indonesia, termasuk Persija Jakarta dan Dewa United. Meskipun belum ada kepastian mengenai transfernya, banyak pengamat sepak bola Indonesia yang percaya bahwa kehadiran Jenner bisa memperkuat lini tengah tim yang membutuhkan gelandang dengan visi permainan modern dan keterampilan bertahan yang kuat. Keputusan Jenner untuk mempertimbangkan Liga Indonesia bukan hanya tentang gaji atau status, tetapi juga untuk mendapatkan kesempatan bermain reguler yang dapat mempercepat perkembangan karirnya. Selain Jenner, nama Ragnar Oratmangon turut meramaikan rumor kepindahan pemain diaspora ke Indonesia. Lahir di Oost, Belanda pada 21 Januari 1998, Oratmangon adalah pemain sayap atau gelandang serang yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menciptakan peluang dan mencetak gol.
Karirnya di Eropa dimulai dengan memperkuat berbagai klub Belanda sebelum akhirnya bermain di klub Belgia, Dender. Orat Mangon juga menjadi bagian dari tim nasional Indonesia dan tampil di berbagai turnamen internasional. Pemain yang dikenal dengan kemampuan dribble dan kecepatan luar biasa ini kini menjadi target sejumlah klub Indonesia. Salah satu klub yang dikabarkan tertarik adalah Malut United yang ingin memperkuat skuadnya dengan pemain bertalenta tinggi. Meskipun belum ada pengumuman resmi, rumor kepindahan Orat Mangon ke Indonesia menggambarkan bahwa klub-klub domestik kini semakin memperhatikan pemain-pemain keturunan yang telah memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa dan internasional. Sandy Walsh, bek yang juga memiliki darah keturunan Indonesia, telah menjadi pilihan utama dalam tim nasional Indonesia berkat pengalaman dan kemampuannya di lini belakang. Lahir di Brussels, Belgia, Walsh mengawali karier sepak bola di beberapa klub Eropa, termasuk Gent, Zulte Waregem, KV Mechelen, dan terakhir di Yokohama Marinos. Pengalamannya yang luas di liga-liga Eropa membuatnya menjadi sosok yang berharga bagi timnas Indonesia, dan ia telah menunjukkan kualitas sebagai pemain bertahan yang kokoh dan bisa bermain sebagai bek kanan atau bek tengah. Kepindahannya ke Persebaya Surabaya telah menjadi topik hangat dalam beberapa bulan terakhir. Persebaya yang dikenal dengan basis supporter yang fanatik dan ambisi besar untuk bersaing di puncak Liga Super Indonesia, sangat tertarik untuk mendatangkan Walsh. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan resmi. Namun, pengaruh beradanya pemain seperti Walsh bisa memberikan dampak signifikan bagi perkembangan kualitas tim dan liga secara keseluruhan. Fenomena kepindahan pemain keturunan ini bukan soal transfer individu. Ini adalah tanda kuat bahwa Liga Super Indonesia kini menjadi pilihan yang menarik bagi pemain-pemain berpengalaman yang ingin kembali berkompetisi di tanah air. Ini bisa menjadi katalisator yang mempercepat pertumbuhan kompetisi sepak bola domestik yang telah mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan kualitas kompetisi. Pemain seperti Patinama, Jenner, Orat Mangon, dan Walsh membawa pengalaman internasional yang akan memperkaya gaya permainan di Indonesia. Kehadiran mereka dapat meningkatkan kualitas pertandingan yang pada gilirannya dapat memacu tim-tim lokal untuk memperbaiki performa mereka. Daya tarik bagi fans dan sponsor. Para pemain ini juga membawa pengaruh besar dalam hal media exposure. Klub-klub yang berhasil merekrut pemain-pemain dengan pengalaman Eropa akan mendapatkan perhatian lebih besar dari supporter dan sponsor. Ini bisa meningkatkan pendapatan klub, memperkuat identitas mereka, serta menarik lebih banyak perhatian dari media lokal dan internasional. Peluang bagi pemain muda. Pemain muda yang bergabung dengan Liga Super Indonesia seperti Ivar Jenner mungkin melihat kesempatan ini sebagai langkah besar untuk mengembangkan potensi mereka dalam kompetisi yang penuh tantangan. Mereka bisa mendapatkan kesempatan bermain reguler yang lebih besar daripada di klub-klub besar Eropa. Kepindahan Shane Patinama ke Persija Jakarta bukan sekedar transfer biasa. Ini adalah tanda bahwa Liga Super Indonesia kini menjadi destinasi yang semakin serius bagi pemain-pemain diaspora yang ingin kembali ke tanah air dan berkompetisi di level tertinggi. Nama-nama seperti Ivar Jenner, Ragnar Orat Mangon, dan Sandy Walsh menjadi bukti bahwa gelombang migrasi pemain keturunan ke Indonesia bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari gerakan yang lebih besar. Fenomena ini memberikan peluang baru bagi liga domestik untuk berkembang lebih jauh dan menjadi pusat kompetisi sepak bola yang lebih menarik dan berkualitas di Asia Tenggara. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi rumah bagi lebih banyak lagi pemain internasional yang ingin memanfaatkan peluang besar dalam liga yang semakin berkembang ini.